Bagian ketiga bab taharah, kitab Kifayatul Akhyar. Al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa tahirun mutahirun makruhun. Ini pembagian air yang kedua. Setelah yang pertama air mutlak, yang kedua adalah tahirun, air yang suci, mutahirun, dia juga mensucikan, makruhun, akan tetapi pemakaiannya untuk bersuci makruh, tidak disukai. Boleh, cuman tidak disukai. Wa huwa al-ma'ul musyammas, yakni air yang terjemur oleh matahari. Hadza huwal qismu tsani, ini adalah bagian kedua min aqsamil ma'i, dari bagian-bagian air. Pembagiannya ada 4. Wahwal ma'ul musyammas, yaitu air yang terjemur oleh matahari, dipanaskan oleh matahari. Wahwa tahirun, air itu suci, fi nafsihi, jadi secara istilahnya ainnya, air itu adalah benda yang suci, li'annahu lam yalqa najasatan, air itu suci karena dia tidak nempel dengan najis. Jadi airnya mutlak begitu. Wa mutahhirun, dan dia juga bisa dipakai bersuci, ai yarfa'ul hadas, dia bisa mengangkat hadas, wa yuzilu najas, dia juga bisa menghilangkan najis, li baqa'i itlaqil ismil ma, karena nama airnya itu mutlak terhadap nama istilahnya penyebutan airnya itu mutlak untuk air tersebut. Wahal yukrah, apakah dimakruhkan? Afihil khilaf, di dalam hal ini ada perbedaan. Jadi air yang terjemur matahari itu kan air mutlak juga gitu. Nama airnya masih ada, bisa mengangkat hadas, bisa menghilangkan najis, cuman terjemur oleh matahari. Apakah ini pemakaiannya dimakruhkan, tidak disukai? Fi khilaf, di dalamnya ada perselisihan pendapat. Al-asah indar Rafi'i, pendapat yang sahih menurut Imam Ar-Rafi'i, annahu yukrah wa huwa alladhi jazama bihi al-musannif. Imam Ar-Rafi'i mengatakan yukrah, dimakruhkan memakai air yang terjemur matahari untuk bersuci. Wa huwa alladhi jazama bihi al-musannif, dan pendapat inilah yang ditekankan, dikuatkan oleh al-musannif Imam Abi Syuja'. Wahtajja lahu Ar-Rafi'i, Imam Ar-Rafi'i berhujjah, berdalil bi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam naha Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi Muhammad pernah melarang Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha anil musyammasi, dari air yang terjemur matahari. Wa qala innahu, dan beliau mengatakan kenapa dilarang, innahu yurisul baros, karena air yang terjemur matahari itu bisa mengakibatkan penyakit baros. Penyakit baros itu kalau Indonesia artinya lepra gitu ya. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan juga dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul mengatakan, man iktasara bima'in musyammasin, siapa yang bersuci atau mandi bima'in musyammasin, dengan air yang musyammas, terjemur matahari, fa asabahu wadah, kemudian dia tertimpa wadah, penyakit wadah, fala yalumanna illa nafsahu, maka jangan salahkan siapa-siapa, illa nafsahu, kecuali dirinya sendiri. Wadah itu juga artinya sama seperti baros ya, dia lepra atau kusta gitu ya, yang menyebabkan infeksi pada kulit, biasanya putih-putih gitu. Wallahu a'lam. Wa karihahu Umar radhiyallahu anhu, dan makai air musyammas itu juga dimakruhkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa qala innahu yurithul baros, itu menyebabkan baros, kusta atau lepra. Fa'ala hadza innama yukrahul musyammas bisyartain, karena sebab ada ilahnya. Jadi ilah dimakruhkannya bahwa air musyammas itu menyebabkan baros, ini ilahnya. Kalau begitu maka ada syarat nih, dimakruhkan yukrahul musyammas bisyartaini, syarat bahwa itu makruh ada 2. Ahaduhuma, yang pertama, ayyakuna tashmisu fil awanil muntabi'ati kan nuhas, bahwa air yang terjemur matahari itu makruh kalau dia terjemurnya itu di dalam bejana al muntabi'ah,
yang memang bisa meleleh ya gitu. Bejananya kan nuhas seperti kuningan wal hadid dan juga besi wal rasos dan juga tembaga. Lianna syamsa idza atharat fiha, karena matahari kalau kemudian memanaskan benda yang tadi itu kuningan, besi, tembaga, kharaja minha zuhumah, keluar dari benda tersebut zuhumah seperti karat-karatnya itu ya, keluar. Ta'lu ala wajhil ma, yang kemudian karat-karat itu memenuhi permukaan air. Ta'alu ala wajhil ma, memenuhi wajhil ma, permukaan air. Wa minha yatawallad baros, dan dari situlah kus atau lepraknya tumbuh. Wala yata'atta dzalika, karena itu lepra, kusta, baros itu tidak berlaku fi ina idzahab, pada bejana yang terbuat dari emas wal fiddati, atau juga perak. Li safai jawharihima, karena memang dia adalah bejana yang metalnya itu bersih dari karat-karat tersebut gitu. Lakinnahu, masalahnya akan tetapi yuhram istimaluhuma, ya haram memakai bejana emas dan perak untuk digunakan wadah air. Alama ya'ti dzikruhu, sebagaimana nanti akan datang babnya bahwa haram memakai emas dan perak. Falau subbal ma'ul musyammas, kalau seandainya air musyammas, air yang dijemur itu dituang, min ina idzahabi wal fiddah, di awalnya dari bejana emas dan perak, kemudian dituang fi ina mubahin, ke bejana yang memang mubah dipakai, mubah boleh dipakai. La yukraha, ini tidak ada kemakruhan. Li faqdi zuhuma, karena karat-karatnya tuh kagak ada, ya kan, karena sumbernya dia awalnya dari bejana emas dan perak. Jadi kemakruhannya, bahwa kemakruhan itu menyebabkan kusta itu sudah nggak ada. Wa kadza la yukrahu, dan begitu juga tidak dimakruhkan fi awanil khazaf, di bejana khazaf itu bejana yang terbuat dari tanah liat yang dikeraskan begitu, kemudian dijemur, dipanaskan. Nah, jadi khazaf itu apa sih, nyebutnya gentong ya gitu, dia terbuat dari tanah liat. Wa ghairuha, atau sejenisnya, li faqdil illah, karena bejana yang terbuat dari khazaf dan sejenisnya itu tidak menyebabkan karat begitu ya, sehingga karena tidak ada karatnya maka tidak bisa menyebabkan kusta atau lepra. Jadi itu syarat yang pertama. Wa syaratu tsani, dan syarat yang kedua bahwa itu dimakruhkan ayyaqa at-tashmisu, pemanasan terhadap air itu terjadi fil biladi syadidatil hararah, di tanah negeri yang syadidah al hararah, yang sangat panas gitu. Dunal baridah, bukan di negeri yang dingin. Wal mu'tadilah, al-mu'tadilah itu seperti Indonesia yang tropis, curah hujannya cukup, mataharinya juga lumayan begitu. Jadi enggak ada yang dominan di antara keduanya. Fa inna ta'thir syamsi, sesungguhnya ta'thir, pengaruh matahari di dua negara tersebut, negara yang dingin dan juga tropis, da'ifun, lemah gitu ya, tidak terlalu menyebabkan baros itu. Wala farqa, dan tidak ada beda baina ayyaksida tashmish, bahwa menyengaja untuk memanaskan dengan matahari, amla, atau tidak sengaja, li wujudil mahdzur, karena sebab ada larangan mahdzur gitu. Jadi maksudnya pemanasan air di bawah matahari itu tidak dibedakan antara yang sengaja atau tidak disengaja, pokoknya kedua-duanya dipanasin. Kalau dipanasin ya itu yang dimakruhkan. Wala yukrahul musyammas fil hiyadhi wal baraki bila khilafin, tidak berlaku pada al-hiyad. Al-hiyad itu artinya jamak dari haud. Haud itu maksudnya telaga, waduk lah gitu. Jadi air yang dijemur itu yang makruh kalau yang di tempat yang bisa mengeluarkan karat sehingga ada kusta, itu ada lepra. Tapi kalau air sungai itu kan waduk tuh ya, sungai waduk ya, buhairah danau gitu ya, itu enggak makruh walaupun terjemah dari birkah. Birkah itu ya kolam waduk lah, sama kayak waduk bila khilaf. Jadi tidak ada kemakruhan kalau di airnya yang ada itu air dari waduk atau danau. Wa halil karahatu syar'iyyah, apakah kemakruhan ini sifatnya syar'i?
au irsyadiyah, atau sifatnya itu hanya sebagai arahan. Maksudnya tidak ada unsur pahala dan dosa di dalamnya. Fiha wajhani, dalam hal ini ada dua pendapat. As-sahahuma, pendapat yang paling sahih dari keduanya. Fi syarhil muhadzabi, disebutkan dalam syarah al-muhadzab, annaha syar'iyah, bahwa kemakruhan ini sifatnya syar'i. Fa'ala hadza, maka karena sebab ini sifatnya syar'i, yusabu ala tarki istimalih, orang yang melakukan itu berpahala. Jadi yusabu, berpahala, ala tarki istimalihi, bagi orang yang meninggalkan berwudu atau bersuci dengan air yang musyammas. Wa ala zani, kalau mengikuti pendapat yang kedua, bahwa ini adalah larangannya irsyadi, larangannya ma'kul gitu ya, biar terhindar dari penyakit. Annaha irsyadiyah la yusabu, maka tidak didapatkan pahala fiha, dalam meninggalkan air yang musammas tersebut, begitu. Li'annaha min wijhati tib, karena itu larangan tersebut bukan dari syara, bukan dari wahyu, tapi melainkan dari sisi sudut pandang kesehatan. Wakila, dan juga dikatakan annal musyammas, bahwasanya air yang musyammas la yukrahu mutlaqan. Nah, ini pendapat yang berbeda nih. Jadi dari awal kita bilang air musyammas itu dimakruhkan, ini tidak dimakruhkan mutlaqan, mutlak tidak dimakruhkan. Wa azahu Rafi'i, Imam Ar-Rafi mengatakan air musyammas itu tidak dimakruhkan. Beliau mengatakan hal ini, azahu, beliau menisbatkan ini ilal a'immati salasah, kepada imam yang tiga selain Imam Syafi'i. Qala An-Nawawi, Imam Nawawi fi Ziyadatir Rawdah, dalam kitab Ziyadatur Rawdah, ini syarah Rawdah ya. Wa ar-rajih, wa huwa ar-rajih, dan pendapat ini adalah pendapat yang rajih min haitsu dalil, dari sisi dalil. Wa huwa madhhabu aktsaril ulama, ini adalah pendapat kebanyakan ulama. Wa laysa lil karahati dalilun yu'tamad, karena memang dalam pemakruhan air musyammas itu tidak ada dalil yu'tamad yang memang dijadikan argumen. Wa idza qulna bil karahati, kalaupun kita katakan ini adalah makruh, fahiya karahatut tanzih, ini merupakan karahat tanzih. Makruh tanzih itu makruh yang sifatnya ya tidak sampai mendekati keharaman. La tamna'u sihhat at-taharah, dan ini tidak menghalangi keabsahan taharah. Taharah dengan air musyammas tetap sah begitu. Wa yahtassu istimaluhu, dan dimakruhkan tuh kita khususkan bahwa kalau itu dipakai bil badani, di badan gitu. Wa yazulu gitu, dan kemakruhan ini hilang bitabridi, dengan kalau air itu kemudian didinginkan. Iya, siang sih dipanasin pakai matahari, kemudian sore adem, maghrib bisa dipakai, maka hilang kemakruhannya. Wa salisi, dan kata Imam Al-Isni untuk hal yang ketiga. Tadi kan kata Imam Al-Isni makruh dalam mazhab Syafi'i itu, pertama makruh sifatnya makruh tanzih. Yang kedua kemakruhan itu kalau dipakai di badan, dan yang ketiga kemakruhan itu bisa hilang kalau di airnya kemudian didinginkan. Wa fi salisi, dan sudut pandang yang ketiga bahwa dia bisa dihilangkan dengan didinginkan, yuraji'ul atibba, yang ketiga ini mesti dirujuk kepada ahli kesehatan. Wallahu a'lam, intaha. Wa masahahu min zawalil karahiyyati bitabridi, dan apa yang disahihkan bahwa kemakruhan itu hilang kalau air itu kemudian didinginkan. Qad sahahahu Ar-Rafi'i, itu telah disahihkan oleh Imam Ar-Rafi'i fi Syarh As-Saghir, dalam kitabnya Syarah As-Saghir, baqa'uha gitu. Jadi Imam Ar-Rafi'i justru mensahihkan bahwa air yang musyammas kemudian didinginkan itu tidak hilang kemakruhannya, tetap makruh gitu. Baqa'uha, tetap ada kemakruhannya. Waqala fi syarhi al-muhadzabi, syarah muhadzab, Imam Nawawi mengatakan as-sawabu, yang benar, annahu la yukrah, tidak dimakruhkan gitu. Wa haditsu Aisyata, hadis Sayyidah Aisyah, hadza dhaif, ini dhaif, yang bilang kata kalau hadis air musyammas itu menyebabkan kusta. Bittifaqil muhaddisin, menurut kesepakatan para ahli hadis.